Per hari ini kita mengalami kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa. Kemudian untuk korban hilang ini masih tercatat 163 jiwa. Ini yang tadi kami sampaikan, pencarian masih terus dilakukan, tetapi dari tim SAR gabungan sudah menyampaikan untuk kemungkinan masih adanya jasad di lokasi-lokasi pemukiman, titik pusat aktivitas warga itu sudah sangat kecil. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB akan kembali melaporkan situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekali lagi, tim di lapangan bekerja terus. Kita tidak berhenti di akhir minggu, kita tidak berhenti di malam hari. Ini adalah bukti keseriusan pemerintah bersama pemerintah daerah, segenap entitas yang terlibat untuk mempercepat proses pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hari ini untuk data dampak korban jiwa, beberapa titik yang sebelumnya masih intens dilakukan pencarian dan pertolongan itu masih dilakukan, meskipun untuk kawasan-kawasan hunian, kawasan-kawasan pemukiman ini persentase atau kemungkinan masih adanya jasad yang belum ditemukan itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai sangat kecil persentasenya. Saat ini juga pemerintah daerah berdasarkan data catatan sipil melakukan terus identifikasi dan pencocokan data korban by name by address yang nantinya akan menjadi dasar penentuan hak-hak ahli waris korban berkaitan dengan huntara, relokasi pemukiman, dana santunan, dan lain-lain. Per hari ini kita mengalami kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa. Sekali lagi tentu saja doa dan simpati yang mendalam terus kita sampaikan pada keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian untuk korban hilang ini masih tercatat 163 jiwa. Ini yang tadi kami sampaikan, pencarian masih terus dilakukan, tetapi dari tim SAR gabungan sudah menyampaikan untuk kemungkinan masih adanya jasad di lokasi-lokasi pemukiman, titik pusat aktivitas warga itu sudah sangat kecil. Sementara itu masih ada 449.846 jiwa saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Ini juga terbagi dua, ada yang mengungsi di titik-titik pengungsian, di tenda-tenda sementara, maupun ada yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarga, saudara maupun kerabat. Terkait dengan nanti penanganan warga yang mengungsi ini, ada 2 skema yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini beberapa update yang sudah kita rekapitulasi. Nanti juga kita akan melihat kembali proporsi rumah rusak, kemudian permintaan DTH, permintaan huntara, sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk huntara, berapa yang akan diberikan DTH, karena tidak semua saudara-saudara kita yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau hanyut itu ingin pindah sementara ke DTH. Ada yang ingin mendapatkan DTH dengan kemudian menumpang sementara atau mengontrak sementara di tempat kawasan yang lama. Paling banyak saat ini yang sudah menyatakan secara resmi surat permintaan pembangunan huntara itu adalah Aceh Tamiang 13.000, kemudian Aceh Utara itu 6.700, Aceh Timur 4.700, Biren, Gayo Lues, dan seterusnya. Secara umum ini pembangunan fisik sudah mulai di 2 kabupaten kota, yaitu Pidi dan Pidi Jaya. Usulan lokasi ini sudah ada di 6 lokasi, khusus Aceh Tamiang ini yang di kawasan lahan PTPN ini sudah dibangun 500 unit, saat ini berjalan oleh Danantara.
proses identifikasi lahan itu di Aceh Timur dan Nagan Raya, dan yang baru mengusulkan itu ada 3 kabupaten kota, Lok Sumawe, Aceh Barat, dan Langsa. Ini Aceh. Kemudian Sumatera Utara ini berbeda, ada beberapa huntara, ada yang langsung huntap. Kenapa ada yang huntap? Karena untuk dari sisi rumah rusaknya tidak terlalu banyak dan warga bisa sementara tinggal di tempat kerabat dan menyatakan tidak memerlukan huntara. Jadi kita langsung membangun huntap, dan saudara kita yang saat ini tidak punya rumah ini, menumpang sementara atau mengontrak sementara, nanti kita cukupkan dengan DTH. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang menyatakan tidak akan membangun huntara dan akan langsung membangun huntap. Di Sumatera Utara komposisinya seperti ini, Sibolga itu sudah proses pembangunan huntap, Tapanuli Utara itu unit kedua sedang berproses, Tapanuli Tengah kajian lahan sudah dilakukan, akan segera dilakukan groundbreaking. Tapanuli Selatan, Langkat, Humbang, Hasundutan saat ini sedang dalam proses pengajuan SK dan surat permohonan pembangunan kepada pemerintah. Untuk Sumatera Barat ini juga sudah fix jumlahnya, tetapi ini bisa saja nanti kemudian ini bertambah. Jadi kadang-kadang pengalaman kami di beberapa tempat, warga mungkin belum bisa membayangkan kira-kira kondisi huntara itu seperti apa. Nah biasanya ketika ini sudah terbangun, ini juga mungkin ada beberapa yang kemudian juga menyatakan untuk sementara akan dihuntara. Ini akan terus dinamis dan kita akan update terus jumlah unit huntara ini yang bergantung nantinya dari keputusan pimpinan daerah, Bupati, Wali Kota. Jadi apabila ada perubahan, maka Bupati Wali Kota wajib untuk merevisi SK yang sudah diajukan sebelumnya, dan tentu saja sekali lagi warga penerima ini harus sudah diverifikasi dan divalidasi dengan data Dukcapil dari Kemendagri. Jadi pasti akan ada pertanyaan, Pak, KTP saya hilang, KK kami sudah tidak ada, dan seterusnya, bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil. Ada sidik jari, ada foto, dan seterusnya. Ada informasi anak, jumlah keluarga, dan seterusnya. Nah ini akan kita optimalkan, jadi tidak usah khawatir, seluruh proses yang berkaitan dengan administrasi huntara dan DTH itu akan langsung ditangani dan diverifikasi dengan data Dukcapil bersama-sama nanti dengan petugas administrasi dari level terkecil, RT, RW, dusun, gampong, naik ke desa dan kecamatan. Ini beberapa progres huntara di Tapanuli Utara, kemudian di Agam. Untuk Kabupaten Agam ini 117 unit ini kita targetkan selesai di akhir tahun ini, paling tidak di tanggal 2 Januari, dan nanti akan kita jadikan percontohan juga untuk daerah lain untuk optimalisasi waktu penyelesaian pembangunan huntara ini.